Ini akan menyoroti isu soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat menilai komitmen pemberantasan korupsi menjadi salah satu hal yang ditunggu dalam debat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman, menyebutkan komitmen pemberantasan korupsi dari Capres diperlukan karena berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis dari 96 posisi 110 dari 180 negara. Zainur menyoroti sejumlah hal soal korupsi termasuk revisi Undang-Undang KPK. Zainur juga mewanti-wanti agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan untuk memukul lawan politik. Apakah bisa ya ketiga-tiga capres-capres ini melakukan kembali revisi Undang-Undang KPK, sedangkan parpol-parpol pendukung mereka di 2019 semuanya adalah pelaku revisi Undang-Undang KPK yang kemudian akhirnya menghilangkan independensi KPK, ujungnya adalah membunuh KPK seperti hari ini. Yang kedua misalnya menawarkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Kejahatan. Kalau kita lihat, nggak usah pilpres, kalau memang mereka punya komitmen pemberantasan korupsi, partai-partai pendukung kan bisa mendorong di DPR saat ini untuk segera membahas pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan itu tanpa harus menunggu nanti mereka menang di pilpres. Justru di 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir ini, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan-lawan politik.